Halo guys, ketemu lagi nih sama Mimin. Mimin doakan kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Oke guys, masih seputar pembahasan movie Dragon Ball. Kali ini kita telah sampai kepada pembahasan Dragon Ball movie yang ketiga, yaitu Dragon Ball Movie Mystical Adventure. Pertama kali dirilis di Jepang pada 9 Juli 1988 antara episode 119 dan 120 dan tayang perdana pada Toei Cartoon Festival di tahun 1988. Berkisah tentang Goku dan Krillin yang sedang berlatih untuk sebuah turnamen seni bela diri sedunia yang akan diselenggarakan di Kekaisaran Mifan. Kaisar Mifan, Chos, sedang berusaha mencari Ran-Ran miliknya yang hilang. Menterinya, Master Shen, telah mempekerjakan Pilaf dan komplotannya untuk mengerjakan sebuah Dragon Radar global yang lalu ia rebut dan digunakan untuk menemukan Dragon Ball. Menteri Master Shen dan Tao Pai Pai mengatakan kalau mereka akan menggunakan permohonan dari Shenlong untuk menemukan Ran-Ran. Tapi sebenarnya mereka merencanakan pembunuhan kepada Chos dan mengambil alih kekaisaran itu dengan bantuan Ten Shinhan. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Tonton videonya sampai habis. Suasana pagi di sebuah pulau. Goku dan Krillin sedang melakukan latihan intens dengan guru mereka, yaitu Master Muten Roshi. Setelah sekian lama keduanya berlatih berat dengan beliau, Muten Roshi memutuskan untuk menyudahi latihan tersebut dan menyuruh keduanya melepaskan pemberat yang mereka pakai selama ini. Beliau kemudian memerintahkan keduanya untuk mengikuti turnamen seni bela diri sedunia yang akan diselenggarakan di Kekaisaran Mifan. Keduanya pun sangat bersemangat dan hanya tinggal menunggu waktu sebelum mereka berangkat. Sementara itu, di istana Kekaisaran Mifan telah terjadi gonjang-ganjing yang menggegerkan seisi istana. Dikarenakan kaisar pada saat itu, yaitu Kaisar Chos, kehilangan boneka kesayangannya yang bernama Ran-Ran. Lalu kemudian menteri kaisar yang bernama Master Shen menawarkan cara untuk menemukan Ran-Ran, yaitu dengan bertanya kepada Shenlong. Namun untuk membangkitkan Shenlong, Kaisar harus mengumpulkan 7 Dragon Ball yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Yang mana dalam hal ini, Master Shen sudah mempersiapkan alat untuk pencarian Dragon Ball, yaitu Dragon Radar versi besar yang beliau rebut dari Pilaf. Master Shen juga mengatakan bahwa akan sangat mudah menemukan Dragon Ball melihat koneksi dan kekuatan dari Kekaisaran Mifan saat ini. Di tempat itu kita juga diperlihatkan tangan kanan Master Shen yang bernama Tao Pai Pai dan satunya lagi yaitu Ten Shinhan yang bertugas khusus menjaga Kaisar Chos. Sesaat kemudian tibalah seorang jenderal yaitu Jenderal Blue yang bermaksud mengungkapkan kepada Kaisar tentang kecurigaannya terhadap sang menteri yaitu Master Shen. Namun sebelum sempat berbicara banyak, Jenderal Blue malah dihabisi oleh Tao Pai Pai dengan cara yang sangat tidak disangka-sangka. Ya, Tao Pai Pai menyerang pelipis Jenderal Blue hanya dengan menggunakan lidah. Hal ini menunjukkan keahliannya dalam seni bela diri yang pastinya tidak bisa diremehkan. Setelah itu, sesuai dari saran Master Shen, pencarian Dragon Ball secara besar-besaran dimulai. Pencarian dilakukan pada semua titik yang ditunjukkan oleh Dragon Radar. Sebagian besar tentara Kekaisaran Mifan telah dikerahkan, bahkan penduduk daerah setempat pun juga dipaksa untuk ikut melakukan pencarian, sehingga terkumpullah 6 Dragon Ball. Sementara itu, di Tanah Suci Karin, yang juga merupakan titik pencarian Dragon Ball, pencarian masih terus dilanjutkan, yang sebenarnya seorang bocah laki-laki yang bernama Uppa dan ayahnya yaitu Bora telah mendapatkan Dragon Ball di tangan mereka. Bora memilih untuk tidak menyerahkan Dragon Ball tersebut, karena ia beranggapan jika Dragon Ball mereka serahkan, maka para penduduk yang ikut dalam pencarian akan segera dibunuh, karena sudah tidak lagi dibutuhkan. Oleh karena itu, Bora beserta Uppa memutuskan untuk berangkat ke istana Kaisar Mifan guna untuk mengikuti turnamen bela diri, sembari masih menyimpan Dragon Ball terakhir di tangan mereka. Jika Bora menang, ia akan meminta Kaisar untuk menarik tentaranya dari Tanah Suci Karin, karena sebelumnya Kaisar sudah menjanjikan akan mengabulkan apapun permintaan dari sang pemenang turnamen. Singkat cerita, Bora dan Uppa telah sampai di Kekaisaran Mifan. Mereka mampir sejenak di sebuah restoran untuk mengisi perut, yang ternyata di situ juga sudah ada Goku dan kawan-kawan dengan tujuan yang sama, yaitu makan-makan. Dengan berangkatnya Bora dan Uppa ini tentunya membuat Dragon Radar melacak bahwa Dragon Ball yang terakhir semakin dekat menuju istana. Ya, benar saja. Sesaat kemudian pasukan Kekaisaran Mifan tiba untuk menemukan Dragon Ball di restoran tersebut, sehingga membuat kekacauan di sana.
Goku dan kawan-kawan termasuk juga Bora mau nggak mau harus melawan mereka. Goku dan Krillin sedikit kerepotan menghadapi komandan metalik yang merupakan seorang robot. Sedangkan Bora berhadapan dengan Tao Pai Pai. Tao Pai Pai menyuruh Bora dan Upa untuk ikut bersamanya karena Tao Pai Pai tahu bahwa Dragon Ball berada di tangan mereka. Namun Bora menolak sehingga membuat Tao Pai Pai terpaksa menggunakan cara kekerasan. Meski demikian, Tao Pai Pai berhasil membuat Bora tak berkutik dengan hanya memegang tombak Bora. Sehingga pada akhirnya Muten Roshi turun tangan dan mengatakan bahwa mereka semua adalah tamu kaisar untuk turnamen besok. Jika memang ada masalah yang harus diselesaikan, maka seharusnya diselesaikan besok ketika turnamen. Tao Pai Pai pun menurut sambil mengancam Bora untuk tidak kabur sebelum turnamen selesai. Di penginapan, Bora dan Upa berkumpul dengan Goku dan kawan-kawan. Mereka sepakat jika salah satu dari mereka memenangkan turnamen, maka permohonan yang akan diajukan kepada Kaisar adalah untuk mencabut prajuritnya dari Tanah Suci Karin, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bora dan Upa. Bora pun menyerahkan Dragon Ball terakhir kepada Goku sebagai tanda kepercayaannya. Sementara itu, di tempat lain, Bulma yang sebelumnya telah kehilangan Dragon Ball incarannya karena direbut oleh antek-antek Master Shen berniat merebut 6 Dragon Ball dari istana. Apalagi Bulma telah mengetahui tempat penyimpanan ke-6 Dragon Ball tersebut dengan cara mengirimkan sebuah drone ke istana. Bulma pun berangkat ke istana dengan mengajak Oolong, Yamcha, dan Puar bersamanya. Sedangkan di istana, malam hari sebelum turnamen, Kaisar Chaos bermimpi buruk dan berteriak sehingga membuat Tenshinhan bangun dan menghampirinya. Kaisar bercerita bahwa dia melihat dirinya terbunuh dalam mimpi, serta memiliki firasat buruk mengenai turnamen yang akan dilaksanakan esok hari. Tenshinhan pun menenangkan Kaisar dan berjanji akan melindunginya. Dan sejak saat itulah ikatan batin antara keduanya terjalin yang nantinya akan membuat keduanya menjadi dua orang sahabat. Malam pun berlalu, turnamen pun akan segera dimulai. Di tempat turnamen, Goku dan kawan-kawan bertemu dengan Bulma, Oolong, Yamcha, dan Puar. Setelah memastikan bahwa Dragon Ball yang terakhir berada di tangan Goku, Bulma pun segera melancarkan aksinya, yaitu menyusup ke istana untuk mencuri Dragon Ball, dibantu oleh Lunch, Oolong, dan Puar. Sementara Yamcha memutuskan untuk mengikuti turnamen. Tak lama kemudian, wasit segera memulai turnamen dan mempersilahkan petarung pertama memasuki arena. Dan majulah petarung dengan badan tinggi besar dan siap mengalahkan musuh-musuhnya. Sedangkan di sudut yang lain, Yamcha sudah memasuki arena untuk melawannya. Lalu pertarungan pun dimulai. Ternyata hanya dengan satu pukulan, Yamcha berhasil mengalahkannya. Melihat hal tersebut, Bora memutuskan untuk segera naik ke arena untuk menghadapi Yamcha. Keduanya pun mulai melakukan pertarungan. Ketika Yamcha akan menyerang Bora dengan jurus andalannya, konsentrasinya buyar karena diganggu oleh Muten Roshi. Hal tersebut membuat Bora berhasil memukulnya keluar arena dan membuatnya kalah. Kemenangan Bora ini membuat Tao Pai Pai nggak sabar untuk mengalahkannya. Ia pun segera memasuki arena dan melawan Bora. Ternyata Bora malah dibuat gak berkutik oleh Tao Pai Pai dengan mengunci tangannya. Ia terus memaksa Bora agar segera menyerahkan Dragon Ball miliknya. Kalau tidak, maka dia akan membunuhnya. Akan tetapi, Bora tetap menolak sehingga membuat Tao Pai Pai melemparnya ke sebuah patung besar yang memegang tombak dan membuatnya tertancap di sana. Melihat hal itu, Goku segera menurunkan Bora yang sudah gak bernyawa. Kematian Bora membuat Goku marah. Kemudian tanpa banyak perhitungan, ia segera menuju arena untuk mengalahkan Tao Pai Pai. Namun dengan sangat mudah Goku dikalahkan, walaupun sempat melawan dengan melancarkan Kamehameha. Hal tersebut hanya berpengaruh kecil pada Tao Pai Pai. Lalu Tao Pai Pai akhirnya menuntaskan duel mereka dengan jurus andalannya, yaitu Dodonpa. Serangan tersebut membuat Goku terlempar jauh keluar arena. Sementara itu, Master Shen memerintahkan prajuritnya untuk mengambil Dragon Ball dari tangan Bora dan Upa. Namun tak lama kemudian, ia menerima laporan bahwa Dragon Ball yang terakhir menjauh dari istana dan terlempar ke arah timur laut sejauh 2.300 km. Sadar bahwa ternyata Dragon Ball terakhir berada di tangan Goku, Tao Pai Pai memutuskan untuk mengejarnya dan mendapatkan kembali Dragon Ball. Sementara itu, keadaan istana sudah kacau balau karena terungkap bahwa Master Shen sama sekali tidak berniat menemukan Ranran, boneka kesayangan Kaisar. Master Shen hanya ingin menguasai dunia dengan Dragon Ball.
Dan hal itu akan dimulai dengan kudeta yang akan ia lakukan terhadap kaisar dan kemudian membunuhnya. Sedangkan Bulma dan kawan-kawan berhasil mencuri Dragon Ball dari istana. Namun sial, mereka ketahuan dan membuat suasana semakin kacau. Bulma berhasil menghindar dari serangan Master Shen karena ditolong oleh Yamcha. Namun hal itu membuat keduanya terlempar ke dalam danau dan membuat ke-6 Dragon Ball jatuh ke jurang di dasar danau. Sementara itu, Goku yang terlempar jauh oleh serangan Tao Pai Pai mendarat di istana Karin. Beruntung baginya karena serangan Tao Pai Pai tak langsung mengenainya, melainkan mengenai Dragon Ball yang ia simpan di balik bajunya. Di sana dia disembuhkan oleh Karin dengan kacang ajaib. Karin juga memberitahu Goku agar tetap tenang jika nanti melawan Tao Pai Pai lagi, karena orang yang dikuasai amarah tidak akan bisa melihat musuhnya dengan baik. Mendengar hal itu, Goku berterima kasih seraya pamit untuk kembali menantang Tao Pai Pai. Keduanya pun langsung bertemu di perjalanan. Namun sebelum Goku menyerangnya, Tao Pai Pai terlebih dahulu terkena serangan batu besar, sehingga membuatnya jatuh di desa Penguin. Ya, benar saja, karena batu besar itu berasal dari seorang anak perempuan yang bernama Arale, anak dari desa tersebut. Nah, ini nih yang juga perlu Mimin jelaskan. Jadi karakter Arale sama sekali tidak termasuk dalam anime Dragon Ball. Akan tetapi karakter ini berasal dari anime yang bernama Dr. Slump yang juga merupakan karya dari Akira Toriyama. Beliau mempertemukan dua karakter ciptaannya, yaitu Goku dan Arale dalam satu cerita. Dan yang beliau pilih adalah cerita Dragon Ball seperti yang pernah beliau lakukan dalam Dragon Ball series. Singkat cerita, terjadilah pertarungan antara Goku dan Tao Pai Pai. Tidak seperti sebelumnya, kali ini Goku mengimbangi pertarungan Tao Pai Pai, bahkan menang dengan sedikit bantuan dari Arale. Merasa sudah tidak ada pilihan lain selain dengan cara licik, Tao Pai Pai berpura-pura minta maaf kepada Goku dan mengambil Dragon Ball ketika Goku lengah. Tao Pai Pai pun pergi dengan kapsul jet miliknya sembari meluncurkan rudal sebagai salam perpisahan. Akan tetapi Goku dan Arale berhasil membalikan rudal tersebut mengarah kepadanya. Walhasil terjadilah yang namanya senjata makan tuan. Ya, rudal tersebut sukses membuat Tao Pai Pai tewas dan Dragon Ball pun kembali ke tangan Goku. Sementara itu, di dalam istana, teman-teman Goku dibuat nggak berkutik karena Komandan Metalik menyandera Upa. Tenzin Han juga dipaksa untuk membunuh Kaisar Chaos, sehingga terjadilah pergolakan batin dalam dirinya karena dia sudah menganggap Kaisar sebagai seorang sahabat. Kecewa akan sikap Tenzin Han, Master Shen pun gak sabar dan berencana menghabisi Kaisar dengan tangannya sendiri. Namun sebelum Dodonpa miliknya benar-benar mengenai Kaisar, Tenzin Han lebih dulu menyerang Master Shen dengan jurus pamungkasnya, yaitu Kikoho. Hal tersebut sukses membuat Master Shen terlempar jauh dan hilang dari pandangan mereka. Sadar bahwa Master Shen telah dikalahkan, Komandan Metalik berencana membunuh Upa yang masih di genggamannya. Namun sebelum itu terjadi, Goku datang dan menembus perut Komandan Metalik sehingga membuatnya tewas. Dan pada akhirnya keadaan istana kembali tenang dan damai. Para prajurit kembali tunduk kepada Kaisar, sedangkan Tenzin Han meminta maaf kepada Kaisar dan mengembalikan Ran-Ran yang selama ini ia sembunyikan atas perintah Master Shen. Namun meski demikian, Upa masih bersedih atas kematian Bora, ayahnya. Sehingga Goku berinisiatif untuk menghidupkannya kembali menggunakan Dragon Ball. Lalu Goku pun melemparkan Dragon Ball yang terakhir ke arah danau, sehingga membuatnya berkumpul dengan 6 Dragon Ball lainnya dan berhasil membuat Shenlong muncul. Tanpa berlama-lama, Shenlong pun mengabulkan permohonan Upa untuk menghidupkan kembali ayahnya. Akhirnya Bora kembali hidup dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, semoga terhibur dan sampai jumpa di video urusan Dragon Ball lainnya di channel ini.